Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Informasi itu benar. Jadi kalau pemirsa itu menanyakan apakah memang kita akan menerima dan punya formasi 1000, itu benar. Jadi itu memang merupakan konsekuensi dari adanya daerah otonomi baru. Daerah otonomi baru tentunya membutuhkan pegawai. Apakah pegawai kita sekarang cukup apa tidak? Untuk sementara ini cukup, akan tetapi perkembangan organisasi tentunya itu akan tidak cukup, sehingga mungkin dari sekarang sudah harus kita siapkan. Yang kita formasi yang sudah ada itu ada 1000. Nah, jenis formasinya itu ada 2, yaitu orang asli Papua dan non orang asli Papua. Terus prosentase formasi PNS memang kita tetap mengacu kepada aturan bahwa ya paling tinggi itu untuk OAP 80 dan non OAP-nya 20. Nah, terus persyaratan-persyaratan itu ada persyaratan umum dan khusus, itu mungkin detail-detailnya nanti biar Pak Kepala BPKP/SDM. Terus tata cara pendaftarannya itu kita sudah lakukan secara online mulai 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024. Nah, ada juga tahapan-tahapan seleksi dan sistem kelulusan yang kita sudah bangun. Nah, memang ada beberapa hal juga, karena kan untuk mencapai OAP 80% itu kan juga belum tentu bisa kita lakukan. Makanya kita sudah mengambil langkah-langkah bagaimana caranya supaya 80% OP itu bisa kita capai. Makanya kita sudah ada strategi-strategi, termasuk sebenarnya ada persyaratan-persyaratan atau mekanisme rekrutmen yang kita mintakan mungkin bisa khusus OAP itu tidak seperti yang non OAP. Karena kan supaya kuota 80%-nya itu bisa terpenuhi. Makanya ya kita berharap saudara-saudara, adik-adik nanti yang dari OAP itu betul-betul bisa mengisi formasi sesuai kuota yang tersedia. Karena memang kan pemerintah provinsi ini juga belum bisa mencapai kuota itu. Makanya diharapkan dengan adanya penerimaan ini bisa mendorong presentasi pegawai OAP dan non OAP itu sesuai dengan aturan. Nah, kira-kira seperti itu. Kuota ini juga akan kita usahakan akan penuhi, tentunya berdasarkan kualitasnya juga. Jadi memang kita akan berupaya mendorong bagaimana pencapaian target OAP ini sesuai, tapi dengan kualitas-kualitas yang tidak berubah. Ya mungkin nanti memang ada, saya dengan Pak Kepala BPSDM itu kan sering mendiskusikan ini, bagaimana caranya supaya nanti di dalam seleksinya itu OAP-nya nanti tidak kalah, kan seperti itu. Makanya kita rencana mungkin nanti Pak Kepala BKPSDM juga nanti bisa akan jelaskan secara detail, misalnya bahwa sistem rekrutmen kita harapkan ini belum pasti ya, karena kan ini kan kita akan mintakan ke Menpan, karena kan semua aturan main itu kan adanya di sana. Jadi kita nanti akan mintakan misalnya antara OAP dan non OAP itu beda ininya, jalurnya, sehingga nanti pengumumannya pun beda, non OAP dan OAP. Nah, misalnya kalau non OAP ada passing grade-nya, kita harap OAP itu berdasarkan ranking saja. Karena takutnya kalau ada passing grade, nanti kalau misalnya tidak tercapai 80% passing grade-nya kan berarti kan harus diisi sama non OAP. Misalnya seperti itu, sehingga ini sebenarnya kita sampaikan tapi belum pasti juga. Karena kan semuanya ini kembali ke Menpan.
kami memang berharap, makanya saya dengan Pak Albert, tentunya mungkin nanti dengan Pak PJ Gubernur, karena kan Pak PJ Gubernur juga punya pengaruh dengan teman-teman di pejabat-pejabat di Jakarta, sehingga mungkin nanti juga bisa membantu untuk meyakinkan bahwa untuk pencapaian target di dalam undang-undang, itu kita memang perlu ada diskresi. Tapi tentunya diskresi itu juga nanti tidak mengurangi kualitas rekrutmen. Makanya itu kan memang perlu didiskusikan. Kita dari provinsi Papua Selatan itu pasti akan mendorong, dan ini bukti keseriusan sebenarnya pemerintah provinsi untuk mendorong peran serta OAP itu lebih ditingkatkan. Saya pikir itu. Kan kalau berdasarkan undang-undang itu OAP, kan kita sebenarnya harus menerima semua. Cuman kan ini juga kesempatannya, kalau menurut saya nih, saya sebagai personal nih, ini juga kesempatan bagi anak-anak kita di Papua Selatan yang selama ini juga mungkin tidak, ya kalaupun ada kesempatannya kecil untuk menjadi ASN. Tentunya ya bukan berarti saya tidak mau menerima OAP yang lain, akan tetapi tentunya kita ada prioritas bagi OAP khususnya Animha. Kalau saya, kenapa? Karena kesempatannya kan belum tentu datang 2 kali. Dan untuk mendorong bagaimana mendorong OAP di Papua Selatan ini supaya bisa juga ikut berperan serta di dalam mengurus pemerintahan negara. Itu sekarang. Tapi bukan berarti OAP yang lain tidak, silakan. Akan tetapi tentunya nanti ada prioritas. Ya kalau misalnya memang nanti seperti apa, tapi tentunya kembali lagi kepada kualitas. Itu. Jadi memang OAP diutamakan, tetap juga ada kualitas. Makanya hal-hal yang memudahkan rekrutmen OAP itu akan kita lakukan. Tapi kita juga akan melihat kualitasnya. Kan tidak mungkin misalnya kita terima yang belum tahu membaca, misalnya kan seperti itu. Itu juga hal yang, karena bagaimana caranya akan melayani masyarakat. Karena ya akhirnya pemerintah butuh treatment sendiri tuh. Ya. Makanya yang seperti itulah kira-kira. Tapi kalau ditanya itu ya tentunya kan kita ada prioritas untuk masyarakat di sini. Kalau OAP sementara kita tentunya pakai yang undang-undang. Ya. Jadi memang nanti Pak Albert di rapat akan minta juga pertimbangan kepada MRP. Mungkin nanti persyaratan-persyaratan persyaratan ini nanti itu yang akan digunakan oleh Badan Kepegawaian untuk memverifikasi. Kan verifikasinya nanti tetap juga di Badan Kepegawaian, akan tetapi diberikan rambu-rambu mungkin yang OAP seperti ini. Walaupun ya kita juga bisa sebenarnya menetapkan bahwa untuk OAP-nya itu kita sementara sesuai dengan undang-undang, karena kita tidak ada dasar lain sementara ini, kecuali kalau misalnya memang ada dasar lain itu ya, karena takutnya nanti kita tidak kasih lolos, dia bisa menuntut atau menjudicial review kita, karena dasarnya di undang-undang itu kan tegas. Dia mulai undang-undang 21 berubah jadi undang-undang 2, terus ada PP-nya PP 1006, ada 107, termasuk juga di dalam undang-undang terkait dengan kekhususan kayak MRP dan sebagainya. Nah, itu penjelasan terhadap definisi OAP itu sama. Jadi belum ada definisi di dalam aturan yang berbeda dari itu di situ anunya. Makanya kalau nanya ya definisinya seperti itu. Cuman memang tentunya kita berharap nanti OAP di sini tentunya harapannya kita lebih ada prioritas untuk OAP Animha, termasuk non OAP.
Ya tentunya harusnya juga ada prioritas untuk non OAP yang memang dari sini, yang lahir kan di sini banyak yang bilang anak kelahiran dan sebagainya, itu silahkan. Dan harusnya hal-hal itu punya poin tersendiri lah, supaya karena kan selama ini selalu dikatakan bahwa dulu itu kita tidak diperhatikan, dan sekarang saatnya. Jadi pemerintahnya, karena pemerintah Provinsi Papua Selatan tentunya itu bisa. Ya makanya saya tidak mau menegaskan bahwa yang lain tidak bisa, yang lain juga bisa. Akan tetapi mungkin ada prioritas-prioritas. Karena kalau kita bilang yang lain tidak bisa itu kan salah dari sisi undang-undang. Akan tetapi di dalam ini saya berharap nanti mungkin kalau memang bisa disepakati ada poin-poin nilai tambah bagi OAP yang dari Papua Selatan. Non OAP-nya juga begitu. Non OAP yang memang lahir dan apa. Bukannya gini, jangan sampai ada yang bawa kemanakan ke sini hanya untuk jadi pegawai. Ya, betul. Dan kadang-kadang didominasi oleh itu sehingga orang kampung sendiri itu tidak dapat apa-apa. Jadi itu yang kalau saya terus terang ya, walaupun saya kan juga hanya pejabat yang ditugaskan, sehingga kalau saya sebagai pejabat yang ditugaskan tentunya saya akan lebih fair melihatnya, bahwa aturan undang-undang OAP seperti itu. Nah, bagaimana mendorong supaya OAP asli sini juga itu bisa lebih bagus, tapi tidak menghilangkan hak OAP lainnya. Saya pikir seperti itu. Ini terbuka buat semua dan persyaratan itu berlaku sama. Yang berbeda itu adalah OAP dan non OAP. Ya persyaratannya ini kan memang kita lagi akan diskusikan. Ya memang kita untuk OAP itu akan berusaha untuk ada kemudahan-kemudahan sehingga bisa kita penuhi 80%-nya. Termasuk juga yang saya katakan tadi OAP Animha. Itu kita juga usahakan supaya persyaratannya ya kita juga tidak menutup kemungkinan OAP yang lain. Itu kan salah dari undang-undang kalau kita bilang yang lain tidak bisa. Itu salah. Makanya tetap dibuka, akan tetapi mungkinkah kita nanti bisa disetujui menambahkan persyaratan bahwa OAP Animha itu punya nilai plus sendiri. Itu kan kita kan seperti ini kan mengusulkan, karena kan persyaratan itu kan sudah diatur sebenarnya dari pusat bahwa persyaratannya harus begini. Khusus OAP itu 48 tahun misalnya. Akan tetapi persyaratan lain yang khusus itu kan bisa saja kita mintakan supaya nanti pada saat penilaian mungkin OAP kita di sini itu bisa lebih memiliki peluang. Bukan berarti pasti menang, tapi kan lebih memiliki peluang. Harapannya saya begitu. Makanya nanti mungkin dari teman-teman dari BKPSDM tentunya, karena saya dengan Pak Albert itu masih satu visi bahwa kita akan mendorong OAP, khususnya diutamakan OAP di sini. Nah yang non OAP juga begitu harusnya. Ya memang sudah di sini, di apa? Ya jangan nanti tiba-tiba non OAP tiba-tiba dari mana dia yang jadi pegawai malah di sini lebih banyak, kan jadi tidak lucu. Karena gini, orang yang sudah lama lahir besar di sini tentu pasti akan lebih tahu kondisi, situasi, keinginan daripada masyarakat di sini itu seperti apa. Sehingga tentunya yang bagusnya untuk melaksanakan itu ya bagusnya orang-orang di sini. Makanya saya sangat berharap mungkin nanti ada persyaratan-persyaratan yang bisa memudahkan itu. Ini keinginan, belum tentu bisa terwujud. Makanya itu ini saya sampaikan. Cuman harapannya seperti itu. Ya makanya nanti memang Pak Kepala BKPSDM ini ya kerjanya berat. Apalagi saya ngomong misalnya sekarang di sini nih, Pak. Dikejar-kejar tadi Pak. Kepala BKPSDM pasti berkerut-kerut Pak. Tapi memang kita sebagai pemerintah itu memang harus susah Pak. Ya. Harus susah untuk memenuhi keinginan masyarakat. Karena memang kita digaji oleh negara itu kan memang seperti itu. Ya. Nah, cuman memang keinginan itu kadang-kadang belum tentu bisa tercapai. Tapi minimal kita sebagai pemerintah itu sudah mengupayakan yang terbaik untuk masyarakat kita.
Ayo anak-anak, teman-teman, saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik yang memang ingin mendaftar, segera mendaftar. Penuhi semua persyaratan yang akan disampaikan oleh BKPSDM Provinsi Papua Selatan. Tidak hanya di media resmi, mungkin juga di media sosial. Karena kan kita kan media sosial. Jangan ragu, pokoknya daftar. Daftar sesuai dengan cita-citanya, misalnya mau jadi masuknya misalnya di bagian apa, silahkan daftar. Dan jangan ragu. Nah misalnya yang OAP ya tentunya punya nilai plus, tapi pasti akan bersaingnya juga dengan OAP. Nah terus harus percaya diri, khususnya OAP yang di animasi ini. Ya, cuman kalau animasi di sini tidak ada perbedaan antara korowai, kombai, marin, itu kita anggap sama. Karena itu adalah semua OAP animasi. Tidak ada perbedaan. Nanti itu kita tinggal lihat kualitasnya. Saya pikir itu dari saya. Dan saya juga ingin berpesan, kalau ada masalah, ada kecurangan, itu segera laporkan. Karena saya juga sudah diingat-ingatkan oleh Pak PJ Gubernur yang baru, Pak Komjen Purnawirawan Rudi Sufahriyadi, bahwa kita itu harus lurus sesuai aturan. Makanya kalau misalnya di dalam rekrutmen ada hal-hal yang tidak sesuai, laporkan. Karena saya juga sudah dipesan-pesan oleh Pak PJ Gubernur bahwa harus kita kawal ini dengan baik sesuai aturan sehingga masyarakat betul-betul merasakan bahwa pemerintahannya itu ada. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.